Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami harap kalian dalam keadaan sehat walafiat serta memperhatikan apa yang disampaikan oleh penyaji. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai hubungan antara kertas kerja, audit program, serta audit prosedur. Langsung aja, check this out. Oke teman-teman, pengertian atau definisi dari kertas kerja yaitu sebuah catatan atau kertas yang dibuat oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya atau yang dilaksanakannya. Nah, biasanya itu sudah dilakukan pengujian dan informasi-informasi yang dia dapatkan gitu. Dan nantinya auditor akan membuat kesimpulan dari hasil semuanya dirangkum untuk yang berhubungan dengan pengauditannya. Nah, gitu. Kertas kerja ini harus dibuat dengan lengkap. Ada informasi-informasi ya, teliti, ringkas, punya lebar, jelas dan rapi. Nah, tujuannya adalah supaya mudah untuk dipahami. Jadi jika orang membacanya mudah untuk memahaminya gitu. Pada umumnya kertas kerja ini bersifat rahasia. Teman-teman kasih tahu lah ya kan, kalau rahasia itu seperti apa. Ya, ini sudah diatur di dalam standar akuntansi nomor 339. Di dalamnya disebutkan bahwa auditor dilarang memberikan atau memperlihatkan dan membocorkan informasi-informasi atau data-data yang ada di dalam kertas kerja kepada pihak ketiga ataupun orang lain tanpa sepengetahuan dari si klien. Nah, jika auditor nih melanggar peraturan ini, sanksinya auditor itu bisa dituntut atau diminta pertanggungjawaban atau bisa dituntut ke pengadilan. Fungsi dari kertas kerja ini adalah menghubungkan antara catatan audit dan laporan hasil audit. Nah, ini misalnya auditor telah menyelesaikan laporan hasil audit. Nah, cara mengeceknya auditor bisa melalui catatan audit tadi. Apa saja isi dari kertas kerja tersebut? Nah, pada dasarnya kertas kerja ini berisikan tentang dokumen-dokumen. Nah, yang pertama itu tentang perencanaan dan supervisi terhadap audit. Supervisi ini sama seperti pengawasan, mengawasi terhadap audit. Nah, gitu. Nah, yang kedua itu mendapatkan pemahaman dan pengendalian internal. Nah, ini nih sudah dijelaskan juga sama kelompok sebelumnya tentang pengendalian internal ya. Oke. Jadi di sini diminta untuk mampu mengetahui tentang struktur pengendalian internal. Nah, poin ketiga itu mengumpulkan bukti-bukti komponen yang cukup melalui prosedur audit. Nah, ini juga sudah dijelaskan sama kelompok sebelumnya tentang bagaimana untuk memperoleh bukti. Nah, bagaimana langkah-langkah memperoleh bukti. Nah, gitu. Data yang ada di kertas kerja itu biasanya disimpan. Nah, disimpan atau nama lain, bahasa lainnya itu pengarsipan gitu. Nah, tujuannya untuk mencegah terjadinya pengulangan mencari data atau bisa disebut sebagai jadi nggak perlu kerja dua kali lah gitu. Nah, pengarsipan ini terbagi menjadi dua. Pengarsipan secara permanen file itu biasanya untuk data yang relatif tidak berubah, yang dari bertahun-tahun, dari tahun ke tahun gitu. Nah, yang kedua arsip kini atau current file. Nah, itu biasanya data yang disimpan setelah pengerjaan atau selesai pengerjaan. Itu biasanya dalam jangka waktu yang di bawah 1 tahun. Oke, paham ya dari sini ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan kertas kerja. Tujuan kertas kerja terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Opini yang diberikan tentu harus sesuai dengan bukti-bukti dan
kesimpulan yang telah dicantumkan dalam kertas kerja perusahaan. Yang kedua yaitu sebagai bukti bahwa auditor telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Dalam kertas kerja pemeriksaan harus terlihat apa yang sudah diatur dalam SPAP sudah diikuti dengan baik oleh si auditor. Jika belum diikuti dengan baik oleh si auditor, berarti kertas kerja tersebut tidak sesuai dengan SPAP. Yang ketiga yaitu sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari beberapa pihak. Yang pertama yaitu pihak bank, pihak pajak, dan pihak klien. Jika kertas kerja tersebut lengkap, maka pertanyaan apapun yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut dapat dijawab dengan mudah oleh si auditor, tentunya terkait dengan laporan audit, dengan menggunakan kertas kerja sebagai referensinya. Yang keempat yaitu sebagai salah satu dasar penilaian asisten atau seluruh tim, sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner sesudah selesai dalam penugasan. Evaluasi tersebut biasanya digunakan sebagai salah satu pertimbangan kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan gaji sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. Tentu saja jika auditor tahun sekarang sudah tidak ditugaskan lagi dalam perusahaan tersebut, maka auditor tahun berikutnya tentu membutuhkan berkas-berkas atau informasi-informasi mengenai kertas kerja yang dipegang auditor tahun sekarang. Untuk persiapan tahun berikutnya, kertas kerja dapat dimanfaatkan antara lain yang pertama yaitu untuk mengecek saldo awal, yang kedua untuk dipelajari oleh auditor staff yang baru ditugaskan untuk memeriksa klien tersebut, dan yang ketiga untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi di tahun lalu dan berguna untuk menyusun audit plan tahun berikutnya. Oke, selanjutnya current file dan permanent file. Kertas kerja pemeriksaan biasanya dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Yang pertama itu ada current file atau berkas tengah berjalan. Berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan. Misalnya itu ada neraca saldo, berita acara kas opname, rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian persediaan, rincian biaya, dan lain-lain. Yang kedua itu ada permanent file atau berkas permanen, berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk beberapa tahun. Misalnya akta pendirian, buku dokumen akuntansi, kontrak-kontrak, dan notulen rapat. Yang ketiga itu ada correspondence file, berisi korespondensi dengan klien berupa surat menyurat, fax email, dan lain-lain. Kriteria untuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik. Yang pertama, kertas kerja harus mempunyai tujuan. Yang kedua, harus dicegah menulis kembali kertas kerja karena dapat membuang waktu dan dapat salah menyalin. Yang ketiga, dalam kertas kerja harus dijelaskan prosedur audit yang dilakukan dengan menggunakan audit trademark. Yang keempat, kertas kerja pemeriksaan harus diindeks atau proxy index. Ada beberapa cara penggunaan indeks, antara lain yaitu dengan alfabetis dengan A sampai Z. Yang kedua itu ada numerik, yang itu 1, 2, dan seterusnya. Yang ketiga itu ada gabungan, seperti A1, A2, A3, dan seterusnya. Yang kelima, kertas kerja harus diparaf oleh orang yang membuat dan mereview working paper sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Yang keenam, setiap pertanyaan yang timbul pada review notes harus dijawab. Tidak boleh ada open question, pertanyaan yang belum terjawab. Yang ketujuh, pada kertas kerja pemeriksaan harus dicantumkan sifat dari perkiraan yang diperiksa, prosedur pemeriksaan yang diperiksa, kesimpulan mengenai kewajaran perkiraan yang diperiksa. Ke-8 itu hal-hal tambahan. Kertas kerja pemeriksaan harus rapi dan bersih. Kertas kerja pemeriksaan harus mudah dibaca atau jelas. Bahasa yang digunakan itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan harus baik.
Terus jangan hanya memfotokopi dari klien tanpa diberi suatu penjelasan. Yang kesembilan, di bagian muka file kertas kerja pemeriksaan harus dimasukkan daftar isi dan indeks kertas kerja pemeriksaan dan contoh para seluruh tim pemeriksa yang terlibat dalam penugasan audit tersebut. Contoh kertas kerja. Kertas kerja memiliki beberapa contoh. Yang pertama itu adalah hasil pemahaman terhadap struktur atau susunan pengendalian internal. Yang kedua, program audit, yaitu mengatur secara sistematis prosedur audit yang dilaksanakan selama audit berlangsung. Program tersebut menyatakan prosedur audit yang diyakini oleh auditor merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan audit. Yang ketiga, analisis. Keempat, surat konfirmasi, yaitu surat komunikasi tertulis kepada klien atau auditor yang menjelaskan hal-hal relevan secara terperinci tentang transaksi. Yang kelima, memorandum. Data tertulis yang dibuat auditor dalam bentuk uraian informasi pendukung terdiri dari ringkasan atau intisari, notulen rapat Dewan Komisaris, jawaban konfirmasi, representasi tertulis dari manajemen, dan ahli dari luar. Yang keenam, representasi klien, yaitu komunikasi tertulis dari klien ke auditor yang meresmikan pernyataan bahwa klien telah membuat hal-hal yang berkaitan dengan audit. Ketujuh, iktisari dari berbagai dokumen organisasi. Yang ke-8, daftar atau komentar yang dibuat atau didapatkan oleh auditor. Selain beberapa contoh tersebut, kertas kerja dapat juga berupa data atau informasi yang tersimpan dalam bentuk file, pita magnetik, atau media lainnya. Oke, selanjutnya jenis-jenis dokumen yang digunakan dalam audit. Saat setelah mengonfirmasi bahwa auditor akan mendatangi klien, biasa auditor akan meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada klien untuk kebutuhan audit. Bahkan biasa auditor akan mengirim dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhkan untuk audit nih. Nah, dokumen-dokumen itu antara lain yang pertama ada selain dari laporan audit sebelumnya, yang kedua ada rekening koran, tiga ada nota keuangan, empat ada buku besar. Yang pertama tadi salinan laporan audit sebelumnya. Saat ingin mengaudit suatu perusahaan, tentu perusahaan tersebut sudah pernah diaudit oleh auditor sebelumnya. Nah, jadi kita yang ingin mengaudit sekarang nih, apabila kurang dapat informasi itu, kita bisa meminta laporan audit dari auditor sebelumnya untuk menambah informasi itu. Tapi asal ada persetujuan, boleh atau tidak, itu dijadikan dokumen tambahan untuk mendukung proses audit tersebut. Nah, yang kedua ada rekening koran. Nah, rekening koran ini biasa digunakan oleh pihak auditor untuk menelusuri kewajaran sebuah transaksi. Biasanya perusahaan-perusahaan besar tuh membutuhkan penilaian auditor atas laporan keuangannya. Laporan keuangan ini akan dinilai wajar oleh pihak auditor apabila informasi disampaikan sesuai dengan bukti yang dilampirkan ke rekening koran. Berikutnya ada nota keuangan. Nota keuangan ini selain sebagai bukti transaksi, nota keuangan ini biasa untuk menjadikan faktor pendukung dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, nota keuangan ini juga bisa dijadikan bukti untuk membuktikan bahwa telah terjadi transaksi dalam perusahaan. Jadi kita sebagai auditor nih, apabila dapat informasi bahwa perusahaan tersebut mempunyai transaksi, nah kita bisa minta nota keuangannya untuk dijadikan sebagai bukti. Selanjutnya ada buku besar. Buku besar ini adalah buku utama yang merangkum catatan semua transaksi keuangan. Nah, transaksi tersebut dicatat sesuai dengan akuntan masing-masing. Jadi buku besar ini ada dua. Yang pertama ada buku besar pembantu sama yang umum. Nah, buku besar pembantu ini mencatat transaksi akun-akun seperti utang dan piutang. Sedangkan buku besar umum ini mencatat transaksi selain akun utang dan piutang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program audit. Program audit itu merupakan bagian dari jenis-jenis kertas kerja audit. Nah, apa itu program audit? Program audit adalah kumpulan daftar prosedur audit pemeriksaan yang akan dijalankan atau dilaksanakan dan dibuat secara tertulis dengan maksud untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi ke semua bagian-bagian pemeriksaan.
Nah, program audit ini berbeda dengan prosedur audit, di mana prosedur audit itu adalah suatu instruksi rinci yang akan digunakan untuk memperoleh berbagai macam jenis bukti audit tertentu dan harus didapatkan pada saat tertentu juga. Nah, di dalam program audit, auditor menyebutkan prosedur audit yang harus diikuti dalam melaksanakan verifikasi di setiap unsur yang terdapat di laporan keuangan. Kemudian tanggal dan parak pelaksanaan prosedur audit tersebut, serta penunjukan indeks kertas kerja yang dihasilkan. Nah, sehingga program audit ini memiliki fungsi sebagai alat yang berguna untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit. Kemudian, dengan adanya program audit memiliki manfaat. Di antaranya yang pertama itu ada dapat menentukan jumlah orang yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan audit, kemudian beserta komposisinya seperti jumlah asisten, auditor junior yang akan ditugasi, kemudian penetapan waktu yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu, yang terakhir, memungkinkan seseorang auditor yang memiliki peran sebagai supervisor dapat mengikuti kemajuan dari kegiatan audit yang sedang dilaksanakan. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan supervisor? Supervisor itu adalah orang yang diberikan tugas kepada perusahaan dan yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan perintah terhadap rekan kerja bawah. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis pengujian yang masuk ke dalam program audit. Yang pertama itu ada prosedur analitis, di mana membandingkan data keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua itu ada prosedur awal, yaitu prosedur yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman atas yang pertama itu faktor persaingan bisnis, kemudian yang kedua struktur pengendalian dana. Nah, yang ketiga jenis ketiga itu ada pengujian estimasi akuntansi, di mana pengujian ini meliputi pengujian substantif atas saldo. Kemudian yang keempat ada pengujian pengendalian, di mana pengujian pengendalian adalah di mana pengujian pengendalian ini pengujian pengendalian internal yang sudah ditetapkan oleh strategi audit oleh auditor. Kemudian yang kelima itu ada pengujian transaksi, di mana pengujian substantif yang terutama meliputi tracing dan quotient. Kemudian yang keenam itu ada pengujian saldo, di mana berfokus pada perolehan bukti secara langsung tentang saldo akun. Kemudian yang ketujuh yaitu pengujian penyajian dan pengungkapan. Nah, ini mengevaluasi penyajian secara wajar semua pengungkapan yang dipersyaratkan oleh atau prinsip akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur audit. Apa sih itu prosedur audit? Prosedur audit adalah langkah-langkah yang harus dijalani oleh auditor dalam melakukan pemeriksaannya. Bisa juga disebut yaitu metode atau teknik yang digunakan oleh auditor dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Pilihan auditor tentang prosedur audit ini dipengaruhi oleh faktor dari mana data diperoleh, diproses, dikirim, dipelihara, dan disimpan secara elektronik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis prosedur. Yang pertama ada prosedur analitis. Prosedur analitis yaitu prosedur yang dilakukan dengan cara membandingkan data. Contohnya itu seperti membandingkan data tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Yang kedua itu ada inspeksi. Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Biasanya inspeksi ini dilakukan secara mendadak atau tiba-tiba. Yang ketiga ada konfirmasi. Konfirmasi ini merupakan
penyelidikan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga. Contohnya itu seperti misalkan perusahaan A mempunyai utang kepada pihak ketiga. Jadi si auditor langsung menanyakan langsung ke pihak ketiga utang dari perusahaan A tersebut. Yang keempat yaitu ada inquiring. Inquiring yaitu meminta keterangan secara lisan atau wawancara. Jadi bukti yang kita dapat di sini berupa bukti lisan dan bukti dokumenter. Yang kelima ada observasi. Observasi ini yaitu melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi observasi ini kita kayak mengamati apakah pengendalian internal suatu perusahaan itu telah berjalan dengan baik atau tidak. Biasanya objek yang diamati di sini yaitu proses, prosedur, dan karyawan. Yang keenam ada tracing. Tracing ini bisa juga kita sebut itu penelusuran ulang, yaitu di mana auditor melihat dokumen yang dibuat di transaksi telah dicatat dengan benar atau tidak di laporan keuangan. Jadi di sini dari dokumen ke laporan. Kalau coaching itu kebalikannya. Coaching ini yaitu melihat angka yang ada di laporan keuangan itu ada nggak dokumennya. Jadi di sini dari laporan keuangan ke dokumen. Selanjutnya itu ada accounting. Accounting yaitu perhitungan fisik sumber daya berwujud. Contohnya seperti jumlah kas, persediaan barang yang ada di gudang. Selanjutnya yaitu reperforming. Reperforming ini yaitu pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh klien. Contohnya itu seperti menghitung ulang total jumlah beban penyusutan. Yang terakhir ada audit berbantu komputer. Audit berbantu komputer ini yaitu contohnya seperti klien kita mencatat transaksinya itu melalui media elektronik atau komputer. Jadi si auditor bisa menggunakan audit berbantu komputer ini dalam melaksanakan pemeriksaannya. Contohnya perangkat lunak biasanya yang digunakan yaitu kayak Microsoft Excel. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi dari kelompok kami yaitu kerta kerja ini merupakan suatu catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang dilakukannya. Pengujian yang dilakukan serta informasi-informasi yang diperoleh untuk menghasilkan simpulan dari proses audit tersebut. Serta kerta kerja yang berhubungan dengan catatan akuntansi klien dengan laporan audit yang dihasilkan oleh auditor. Manfaat dari kerta kerja itu sendiri yaitu sebagai perencanaan audit untuk masa yang akan datang, serta sebagai dasar pedoman bagi auditor menentukan hasil dari laporan audit yang ia buat. Sedangkan hubungan auditor dengan kerta kerja yaitu dilakukannya prosedur audit ini agar mendapatkan bukti-bukti yang cukup atau bukti-bukti yang kuat untuk menentukan kualitas informasi keuangan yang disediakan oleh klien mereka. Jadi setelah dilaksanakan proses ini, auditor dapat membuat catatan terhadap auditnya, yaitu kerta kerja. Jadi sekian hasil diskusi dari kelompok kami. I hope you guys understand about the lesson. So kalau ada pertanyaan, silakan komen di Google Classroom. Thank you for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the